Sejarah suku Bugis Sopeng. Asal mula nama Sopeng sampai saat ini ternyata belum ada kesepakatan para pakar dan kebudayaan. Tapi dalam sastra Bugis terdua Ilaga Liku yang disalin oleh Coli Puji telah tertulis nama kerajaan Sopeng yang berbunyi, Ia nae sure puada adenge tanari Sopeng, nawai lana sewo gatareng, noni mabanua toere Sopeng, sewe ia naro reasa tau Sopeng rilau. Berdasarkan naskah lontara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Sopeng mulanya datang dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gataran. Sopeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah sewa praja. Satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Sopeng, telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Sopeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasarkan atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat. Namun saat itu Sopeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arum, Sulewatang, dan Padanre serta Tampak Bicara mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Sopeng terbentuk, maka dikoordinir oleh Lili-Lili yang kemudian disebut Istri di zaman pemerintahan Belanda. Diceritakan pada masa pemerintahan La Manusa sebagai Raja Sopeng. Sewaktu-waktu wilayah Sopeng mengalami bencana, yaitu kemarau yang panjang sehingga sawah-sawah mengalami kekeringan. Aktivitas ekonomi tidak lancar. Seluruh masyarakat resah dan kesusahan akan bencana tersebut. Dikarenakan bencana tersebut datang dari masyarakat itu sendiri, bahwa salah satu penduduknya, baik masyarakat atau pemerintahan, melakukan hal yang tidak biasa dilakukan ketika penduduk itu kedatangan musibah. Nah, itu pertanda bahwa adanya ketidakjujuran dalam masyarakat tersebut. Kenapa dibilang seperti itu? Karena itu sudah adat istiadat wilayah Sopeng. Kemudian raja membentuk tim siasat untuk mengetahui mengapa ada musibah ini. Hasil siasatan tersebut akhirnya menunjukkan bahwa keluarga dari pihak kerajaan ada yang melakukan ketidakjujuran. Raja merenung dan mengintrospeksi dirinya, apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Lalu si raja ingat akan hal yang pernah ia lakukan, yaitu ia pernah memungut dan mengambil suatu barang di sawah. Kemudian ia menyuruh orang untuk menyimpannya sampai bencana terjadi belum diumumkan kepada masyarakatnya. Dengan dasar itulah ia menyatakan bahwa dirinya bersalah dan mau mengakui perbuatannya serta ketidakjujuran kepada rakyatnya. Oleh karena itu, ia memutuskan hukuman sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kasus ini merupakan contoh bahwa seorang pimpinan harus jujur dan berani bertanggung jawab akan apa yang telah ia lakukan, dan yang paling penting, ia jujur pada diri sendiri dan Tuhannya. Kejujuran dalam bahasa Bugis disebut lempu, yang berarti lurus lawan daripada perkataan bengkok. Dalam bahasa Bugis, kecendekiawan juga disebut dengan aca. Selain itu, di samping kecendekiaan juga terdapat nilai kejujuran, nilai kebenaran, kepatutan, keikhlasan, dan semangat penyelidikan.